Welcome back to Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast. Sentiment Podcast, Season 3. Selamat datang kembali di Sentiment Podcast Season 3. Masih bersama gue Vinceno sekalian. Gimana kabar lu semua? Semoga baik-baik aja tentunya. Dan yang paling utama gue harap lu semua sehat ya. Karena cuaca udah mulai kacau gitu. Panasnya panas banget. Walaupun di tempat gue beberapa hari lalu sempat hujan. Kemarin ya hujan. Iya. Tapi ya nggak berlangsung lama gitu, cuma sekitar 30 menit and then panas lagi gitu. Dan bukan cuma di Indonesia, ternyata serangan hawa panas ini tuh di luar negeri juga, even di Europe gitu. Orang-orang yang apa ya, di sana kan lingkungannya orang-orangnya pada peduli lingkungan semua gitu kan. Kayak emisi gas ada standarnya tuh Euro berapa gitu. Bahkan mereka tuh kena serangan hawa panas ini gitu, heat wave-nya. Kayak yang paling parah tuh di Jerman tadi, rel tram ya. Tram itu kayak kereta gitu. Itu memang meleleh, gila saking panasnya. Anyway, ya semoga lu semua baik-baik aja lah ya, karena katanya cuaca kayak gini bakal berlangsung cukup lama. Bahkan ada yang memperkirakan sampai 2030. Gila. Dan ya kalau ada kata pepatah badai pasti berlalu, ya badainya sih pasti berlalu, tapi kan kitanya bisa melaluinya dengan selamat atau tidak. Nah, itu kan hal lain gitu. Ya semoga kita bisa melaluinya dengan selamat ya. At least sampai GTA 6 rilis. Gimana? Udah pada pre-order kan GTA 6? Karena menurut berita yang gue baca tuh, penjualannya terakhir gue lihat udah sekitar 39 juta kopi, which is kalau di konversiin ke revenue-nya itu sekitar 3 billion gitu ya, 3 billion dollars. Dan mungkin sekarang udah lebih, udah 40 sekian juta kopi mungkin. Gila, itu baru pre-order doang kok. Dan itu udah untung, Rockstar udah untung, udah balik modal, udah untung lagi. Karena katanya modalnya kan buat GTA 6 itu di angka 2 miliar dolaran, dan sekarang pendapatannya dari pre-order doang udah 3 miliar gitu. Udah 1 miliar. Jadi ya let's see akan ada berita apa lagi gitu yang terbaru nanti dari Rockstar ya. Dan kalau bisa nantikan berita yang resmi, jangan berita-berita dari akun Twitter atau akun TikTok nggak jelas, daripada cuma menumbuhkan ekspektasi, harapan palsu doang di kitanya. Oke, anyway, kita beralih ke topik utamanya podcast kali ini. Sebelum tapping itu kan gue biasanya ya kayak biasa lah nyari-nyari topik gitu ya, browsing, scroll, ngomongin apa ya enaknya. Dan gue masih belum mau ngomongin hal yang berat-berat kayak politik dalam negeri, geopolitik, ekonomi, kayak anti dulu deh. Gue masih pengen bahas yang santai-santai aja. Jadi gue cari apa sih yang lagi ngetrend gitu di sosmed sekarang-sekarang ini. Dan ada satu tren yang menarik buat gue. Dan ini sempat muncul di beranda gue juga. Dan kayaknya emang ini tuh lagi tren di sosmed secara keseluruhan gitu. Apakah nol juga di feed kalian? Let me know in the comment. Jadi tren yang gue maksud itu adalah tren yang bernama silent walking. Aneh banget ya, dari nama aja silent walking ya. Apa sih tren silent walking ini? Jadi basically tren silent walking itu cuma tren dimana kita tuh jalan aja gitu, jalan tanpa gadget gitu, tanpa dengerin
podcast, dengerin musik. Jadi jalan nggak pakai TWS ataupun headset gitu. Jadi ada kriterianya lah, dimana jalanmu itu bisa disebut sebagai silent walking gitu. Itu satu hal yang kekinian banget ya, sampai ada kriterianya gitu. Gimana coba jalan supaya bisa disebut silent walking? Jadi itu tadi dua, nggak boleh sambil pakai headset atau TWS, nggak boleh ngeliat apa-apa, nggak boleh sambil main gadget, dan nggak boleh ngomong gitu. Aneh banget, syarat-syarat yang agak aneh menurut gue, nggak boleh ngomong gitu. Nah gue nggak tahu nih bersiul boleh apa enggak nih, karena jalan sambil bersiul kan enak juga gitu kan, sore-sore melihat awan, melihat langit, melihat burung-burung berterbangan gitu kan, sambil siul gitu kan jalan. Kayak gitu kan. Apakah mungkin karena ada suara dari mulut kita jadi nggak bisa disebut silent walking ya? Jadi kita tuh kayak harus benar-benar fokus sama environment kita gitu lah, sama jalan yang kita lalui, apapun yang ada, apapun yang kita dengar sepanjang track kita, ya ya udah itu yang kita nikmatin gitu. Aneh, aneh menurut gua. Aneh banget. Dan katanya ini tuh kayak penemuan baru gitu, bisa buat metode healing, berguna buat kesehatan mental, you know, kayak enlightenment, buat embodiment, pokoknya that kind of things, that kind of bullshit yang biasa diomongin sama praktisi yoga itulah, ilmu-ilmu kosong itu. Aneh banget. Jadi jadi pokoknya gitu lah, itu yang namanya silent walking tuh jalan yang kayak begitu gitu. Nah bukan jadi mikir ya, silent walking ini mah kebiasaan orang pada umumnya gitu. Semua orang juga jalan gitu, at least yang punya kaki dan bisa berjalan gitu ya. Ini bukan, ini sekali lagi ya, saya tidak ada niat untuk menghina, tidak ada niat untuk menyinggung, karena memang trennya seperti ini gitu, silent walking gitu, emang jalan, trennya tuh tren jalan gitu. Jadi kalau buat jalan kan ya Anda harus punya kaki gitu, dan bisa difungsikan gitu. Mohon maaf sebelumnya ya, ini emang trennya begini gitu, salahin yang bikin tren, kenapa kayak gini doang dijadiin tren sampai ramai di sosmed. Anyway, jadi trennya sesimpel itu gitu. Gue kan bingung ya, ini mah bukannya yang diakuin sama orang pada umumnya setiap hari gitu, kenapa harus dikasih nama yang sok dikeren-kerenin gitu, silent walking gitu. Kayak biar edgy atau biar catchy, biar enak ditaruh sosmed, biar enak ditaruh di caption ataupun di instastory gitu, sambil jalan foto gitu, foto dulu silent walking terus taruh baru jalan gitu kan. Apa gitu, kenapa anjir, gue tuh agak gimana gitu sama hal-hal sekarang tuh yang serba dipakein istilah-istilah kayak silent walking. Kemarin tuh ada fenomena yang namanya deep work. Apa tuh deep work? Sesimpel kayak lu kerja fokus nggak main HP gitu. Itu kan hal yang selalu dilakukan sama orang-orang kelas pekerja gitu. Maksudnya gue juga kelas pekerja, gue juga masih kerja sama orang gitu. Tapi kan ya, ya kenapa harus jadiin tren gitu? Berarti kan kalau sesuatu jadi tren, sesuatu ini kan dianggap unik gitu ya. Kenapa dianggap unik? Karena ya berbeda dari halayak umum gitu. Berarti kan kalau gua kerja fokus sampai jadi tren, berarti kan gue dianggap unik. Berarti gue berbeda dari yang lain. Berarti yang lain kerjanya nggak fokus. Mungkin itu realitas sekarang ya. Orang tuh kerja pada kayak nggak fokus, gampang ke distract sama HP, sama I don't know, lu sambil dengerin musik terus tiba-tiba iklan gitu karena Spotify lu gratis, nggak VIP gitu. Eh, Spotify premium, sorry, yang VIP Jux ya. Oke gitu lah anjir. Dan kedepannya apalagi coba yang bakal dikasih nama unik ini, silent eating kah, jadi makan tanpa dikunyah itu sampai nggak ada suaranya, kayak bener-bener zero sound gitu. Atau apa,
rest resting enthusiast gitu kan, orang-orang buat yang suka rebahan. Kenapa sih, maksud gua hal-hal yang simple ini kenapa harus dibikin formal banget gitu sampai ada istilahnya tuh, gua nggak ngerti gitu. Dan tren ini sebenarnya bagus ya, kayak jalan gitu, nggak main HP, which is good gitu ya, rehat sejenak lah dari sosmed. Apa susahnya sih, kayak gue bukannya sok-sok membanggakan diri gitu ya, tapi kayak gue tuh seminggu nggak main HP tuh gue bisa gitu. Kalau di sela-sela waktu gue nonton TV itu hal lain, karena kan TV kan udah ada sebelum HP kan, dan TV kan nggak se-contagious HP kan, nggak bisa lu bawa-bawa kemana juga. TV kan gimana lu bawa TV. Dan sebenarnya ada rasa enak tersendiri gitu lu nggak main HP itu. Kayak gue tuh sosmed nggak main, IG nggak main, Twitter ke banned. Sosmed gue ya WA doang, itu buat temen sama keluarga doang, sama YouTube, media gue bersosialisasi dengan kalian, dengan audiens gue, dengan subscribers gue, viewers gue gitu. Itu doang sosmed gue. Jadi ya emang seharusnya hidup tuh begitu gak sih, kayak nggak semua tuh harus taruh sosmed, nggak semua tuh, nggak semua yang lo lakuin tuh orang tuh harus tahu gitu. Ya keep it for yourself aja, enjoy the moment gitu. Kayak bagusnya silent walking ini kan, lu jalan kayak nggak main HP, jadi kalian bisa benar-benar fokus sama apa yang kalian lewatin, sama apa yang kalian lihat, sama apa yang kalian dengar. Jadi kayak misalnya kalian lagi jalan, tiba-tiba di depan kalian ada nenek-nenek jatuh, kalian bisa nolong gitu. Atau ada orang dompetnya jatuh, kalian juga bisa ambilin, kasih lagi ke orangnya, dan kalian ambil buat kalian sendiri. Yang mana hal-hal kayak gitu kadang suka miss gitu ketika kita jalan sambil main HP atau sambil pakai TWS gitu kan. Kita apalagi TWS sekarang noise cancellationnya kan gila gitu, hampir nggak kedengeran sama sekali suara luar. Dan gue tuh enjoy juga gitu sebenarnya jalan kayak gitu tuh. Gue tuh sering, gue tuh gini-gini masih kuat loh jalan sekian sekian menit, sekian jam gitu, sekian kilo gue masih kuat. Walaupun jalannya kayak yang di tempat-tempat tertentu lah, kayak kalau gue lagi males jalan tempat panas ya gue jalannya di dalam mall gitu, gue keliling aja di dalam. Karena yang penting jalan ya kan, dapat dapat step gitu kan, dan adem pula, enak gitu. Anyway, jadi ya itu bagus juga, ada bagusnya juga. Bagusnya tuh kayak gitu gitu. Dan jangan sambil mikir yang enggak gitu sambil jalan. Walaupun susah juga ya kadang, lagi jalan kepikirannya utang, kepikiran. Ya tren ini emang nggak bisa dilakuin semua orang juga kayaknya, dan nggak bisa dilakuin di sembarang tempat juga gitu. Bahkan kayak di tempat yang kalian anggap fasilitas umumnya bagus gitu, anggaplah Jakarta gitu ya, top top tier city di Indonesia itu kan Jakarta ya, pusat segala macam ekonomi pemerintahan. Harusnya kan secara fasilitas umum tuh lengkap dan terawat gitu. Tapi banyak juga daerah di Jakarta tuh yang kayak trotoarnya bolong gitu kan, nggak lucu kalian lagi jalan gitu, apalagi nggak main HP nggak ini. Apalagi tadi katanya sambil bengong gitu, di jalan-jalan tiba-tiba pluk jatuh ke gorong-gorong gitu kan, nggak lucu gitu. Kalau ya paling nggak kalau yang rumahnya di klaster tuh enak jalannya, bisa ada jogging tracknya kan, walaupun kadang ada piaran tetangga juga yang ganggu gitu. Kalau di luar negeri sih enak gitu, kayaknya jalan itu terawat gitu, mulus-mulus gitu, jalannya bagus, trotoarnya nggak bolong gitu sih. Ya pilih-pilih tempat juga ya, pilih-pilih tempat juga kalau kalian emang, ya nggak usah dianggap tren lah ya, kalian pengen ngelakuin aktivitas aja, aktivitas ini itu saya walking atau ya walking, sebatas walking aja deh gitu. Pilih-pilih tempat juga lah gitu sih guys. Jadi ya kesimpulannya menurut gua, kalau mau jalan ya jalan aja ya, nggak usah nunggu
ini punya nama yang keren gitu, ganti nama dulu baru ikutin. Sebenarnya basically bukan cuma jalan ini doang, apapun deh yang kalian rasa itu positif buat kalian dan kalian mau lakuin, udah niat lakuin, ya udah lakuin aja, nggak usah sampai nunggu jadi tren gitu. Kalau apa-apa nunggu yang tren mah mau nyampe kapan hidup kita disetir sama tren sama sosmed terus gitu kan. Ayolah, just ya udah be yourself aja, do what you want gitu. Gitu sih guys kalau kata gua. Dan kalau mau coba jalan ya silahkan coba, nggak usah dilihat dari sisi trennya, kalian lihatnya dari sisi positifnya, kayak ya membakar kalori gitu, ngelatih otot-otot kaki, betis gitu guys, supaya bisa berfungsi masih normal gitu ya. Lutut itu kan hal yang paling sering kehantem lah, apalagi makin bertambahnya usia gitu guys. Dan sambil bengong boleh, tapi jangan terlalu terlalu dalam kebongongannya ya. Dan sambil melek, yang penting melek, jangan merem juga daripada dapat keterangan jiwa tapi tidak tenang di sisi yang lain gitu. Oke lah, gue rasa sekian dulu ya episode kali ini. Thank you semuanya, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik baru yang semoga lebih menarik. Oke, thank you semuanya, bye bye.